Pernah nggak sih kepikiran kenapa ada satu nama yang kayaknya nangkring terus di jajaran atas dunia kripto? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal XRP. Ini adalah aset digital yang katanya bisa mengubah total cara kita ngirim uang ke seluruh dunia. Coba deh bayangin, di luar sana ada lautan isinya lebih dari 47.000 koin kripto. Banyak banget kan? Dan di tengah semua keriuhan itu, XRP ini kok ya bisa-bisanya konsisten ada di 5 besar menurut Coin Market Cap. Ini bukan hoki-hokian loh, ini pasti ada sesuatunya. Nah, pertanyaannya kan kenapa? Apa sih yang bikin XRP ini beda dari ribuan proyek lain? Oke, biar kejawab, kita harus ngerti dulu tujuan utamanya apa. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Coba rupain sejenak soal grafik harga yang naik turun itu. Kita fokus ke satu hal. Sebetulnya, XRP ini dibuat untuk apa sih? Simpelnya gini, XRP itu dari awal dirancang buat jadi satu hal, yaitu sebuah jembatan. Ya, bukan jembatan beneran, tapi jembatan digital yang super kencang buat mindahin uang kemana aja di dunia dengan biaya yang, ya ampun, kecil banget. Oh ya, satu hal penting nih, biar nggak salah kaprah. XRP itu asetnya, koinnya. Nah, Ripple itu nama perusahaannya yang ikut ngebangun teknologinya. Nah, lihat deh perbandingan ini. Kelihatan banget bedanya. Di satu sisi, kita punya cara lama kirim uang ke luar negeri. Lemotnya minta ampun, bisa berhari-hari. Dan biayanya itu loh lumayan gede. Di sisi lain ada janji dari XRP, transaksi kelar kurang dari 5 detik. Dan biayanya cuma sepersekian sen. Beda banget kan? Ini benar-benar kayak bumi dan langit. Oke, sekarang pertanyaannya, kok bisa secepat dan semurah itu? Lah, kita bakal ngintip sedikit ke dapurnya nih. Kita lihat teknologi apa yang jadi mesin penggerak di balik XRP. Jadi, di balik layar itu ada yang namanya XRP Ledger atau disingkat XRPL. Ini bukan blockchain biasa, teman-teman. XRPL ini sengaja dirancang buat kebutuhan bisnis dan perusahaan. Performanya tinggi, biayanya super rendah, dan yang paling keren, rekam jejaknya udah lebih dari 10 tahun jalan terus tanpa henti. Nah, ini kan yang bikin para institusi besar jadi lirik. Nah, ini dia nih bagian yang bikin XRP itu unik banget. Mungkin sedikit teknis, tapi ini resep rahasianya gimana caranya jaringan ini bisa sepakat soal transaksi tanpa ada yang namanya mining atau penambang. Poin pertama dan paling penting, buang dulu deh bayangan soal mining kayak di Bitcoin. XRP ini pakai sistem yang beda total buat ngevalidasi transaksi. Makanya dia bisa jauh lebih cepat dan pastinya jauh lebih hemat energi. Ini benar-benar game changer dibandingin modelnya Bitcoin yang butuh banyak banget listrik. Nama sistemnya itu Ripple Protocol Consensus Algorithm atau RPCA. Biar gampang bayangin aja, ada sekelompok notaris yang super terpercaya. Jadi bukan cuma satu orang yang mutusin, tapi sekelompok validator ini kerja bareng buat setuju transaksi mana aja yang sah. Kuncinya ada di sini, di sesuatu yang namanya Unique Node List atau UNL. Anggap aja ini kayak daftar teman terpercaya. Jadi, setiap server di jaringan punya daftar validatornya sendiri yang dia percaya. Dia cuma bakal dengerin suara dari yang ada di daftar itu. Prosesnya, wah cepet banget. Gini alurnya. Pertama, transaksi disiarin ke jaringan. Terus, para validator ngecek daftar teman mereka, UNL tadi, buat lihat pada setuju enggak. Kalau mayoritas besar, minimal 80% bilang oke, transaksi langsung dikonfirmasi. Selesai. Semua itu cuma butuh beberapa detik aja. Nah, gambar ini nunjukin bagian pintarnya. Biar jaringan ini nggak pecah, atau istilahnya forking, jadi ada dua versi kebenaran yang beda, daftar UTNL dari tiap validator itu harus ada irisannya, harus tumpang tindih. Tumpang tindih inilah yang jadi lem perkatnya, yang mastiin semua orang setuju sama satu catatan transaksi yang sama. Oke, gambar ini kelihatannya rumit, tapi pesannya simple dan kuat banget. Intinya gini, makin banyak dan makin beragam validator di jaringan, makin susah buat orang jahat ngeganggu sistemnya. Artinya apa? Makin besar jaringannya, XRP malah jadi makin aman. Keren kan? Oke, kita udah ngobrolin teknologinya. Sekarang, mari kita lihat gimana sih penerapan XRP di dunia nyata. Apa aja berita-berita penting yang lagi rame? Kalau kita lihat dari rangkuman berita terbaru, ada beberapa hal menarik. Misalnya, minat dari institusi besar kelihatan makin naik, ada Goldman Sachs yang investasi di ETF-nya, terus Mastercard juga lagi uji coba teknologinya. Tapi, di sisi lain, ada juga tantangan besarnya nih. Masalah regulasi, terutama kasus hukum dengan SEC di Amerika, itu masih jadi PR besar yang belum kelar. Oke,
Setelah kita bahas panjang lebar, yuk kita tarik kesimpulan besarnya. Apa aja sih poin-poin penting yang perlu kita pegang soal XRP? Kutipan dari CoinMarketCap ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Intinya yaitu, XRP itu soal pembayaran global. Cepat, murah, efisien, itulah nilai jual utamanya. Jadi kalau kita rangkum profilnya XRP, kekuatannya jelas sebagai jembatan keuangan yang cepat dan murah. Teknologinya unik, efisien, nggak pakai mining. Adopsinya mulai dilirik institusi besar. Tapi tantangannya, nah ini, kabut ketidakpastian regulasi yang masih tebal. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang menarik buat dipikirin. Apakah sebuah koin kripto yang sengaja dibuat untuk berteman dengan bank, justru pada akhirnya bisa jadi kekuatan yang mengubah total dunia perbankan itu sendiri? Menarik. Cuma waktu yang bisa jawab. Terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini.